warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa ba'atha al-ujura li-qa'ilihi bil-'amali bil-birri wal-ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil insan wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadli wal ihsan. Allahumma barik al-Qur'an wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan Allahumma la fi syahri Ramadan ilahi anta mansubun anta ra'bah hadratul ulama wal fudala para alimul ulama, para ashabul wabil khusus segenap pengurus masjid Al-Faizun, tokoh-tokoh masyarakat, para bapak dan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan dan dinikmatkan oleh Allah yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan. Juga kenikmatan yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam serta taufik dan hidayah. Kita semuanya bisa hadir di salah satu dari tiga taman surganya Allah yang ada di dunia. Jadi saat ini kita berada di taman surganya Allah yang ada di dunia. Rasulullah memerintahkan ibadah bil jannah farta'un. Kalau kalian lewat, berjalan, bertemu dengan taman surga, farta'u, maka singgahlah, mampirlah dengan penuh gembira. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apa itu taman surga? Nabi menjawab, taman surga adalah majlis-majlis zikir, dan majlis-majlis ilmu. Masjid selain kita pergunakan untuk salat menghadap Allah, juga kita gunakan untuk berzikir dan mengkaji serta menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid ini termasuk salah satu dari taman surganya Allah yang ada di bumi. Taman surga yang kedua ada di Madinah. Itu taman surga yang kedua. Kata Nabi dalam satu hadis, ma baina baiti wa fi watil hujri wa fi watil qabri wa tumbari rawdatun min riyadil jannah. Tempat yang ada di antara rumahku wa mimbari dan mimbarku, kata Nabi, rawdatun min riyadil jannah, adalah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di sana taman surga yang kedua. Ini taman surga yang pertama. Taman surga yang ketiga kita belum bisa merasakannya karena kita masih berada di alam dunia. Taman surga yang ketiga, kata Nabi, adalah al-qabr alias kuburan. Kata Nabi, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kuburan adalah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasanya kalau ada orang yang meninggal, kita doakan agar kuburannya dijadikan taman surga. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Walau taj'al qabrahu mufratan min hufarin niran.
yang kita baca ketika ada orang yang meninggal setelah dikubur, ya Allah, jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Jadi taman surga ada 3, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Itu yang pertama. Yang kedua raudhah yang ada di Madinah, dan yang ketiga adalah kuburan. Nah, sebelum kita ada di surga yang sebenarnya nanti di akhirat, ketika kita punya kehendak, punya keinginan langsung dipenuhi oleh Allah. Itu kalau di surga, ya Allah saya ingin makan yang nikmat, langsung dipenuhi oleh Allah. Nah, begitu pula kalau kita ada di taman surga, hendaklah memperbanyak doa meminta kepada Allah, karena di taman surga adalah tempat yang mustajab untuk Allah mengijabah semua doa dan permohonan kita. Lebih-lebih taman surga yang ada di Madinah miliknya Rasulullah di Raudhah itu mustajab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan kita meminta kepada Allah di salah satu taman surga di masjid, doa yang kita baca 2 bulan yang lalu kepada Allah, kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang kita baca 2 bulan yang lalu diijabah oleh Allah saat ini. Karena kita 2 bulan yang lalu minta kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, serta panjangkan umur kami untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita masih diberikan umur panjang hingga bisa menikmati kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan yang sudah mencapai berapa? 15 hari. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan spesial yang khusus diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi satu-satunya bulan yang disebut secara istimewa oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menyatakan syahrul Ramadan, menyebut bulan Ramadan Allah di dalam Al-Quran. Bulan yang lain tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Rajab, Sya'ban, Rabiul Awal tidak ada dalam Al-Quran. Yang disebut secara istimewa bulan suci Ramadan, di dalamnya kata Allah, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang menjadi hudan lil muttaqin, hudan lin nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa oleh Allah, diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini sangat-sangat istimewa, sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan kata Nabi, semua pintu surga dibuka lebar oleh Allah, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu dan diikat. Rahmat Allah diturunkan, ampunan Allah diberikan, permohonan dikabulkan. Mengerjakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, mengerjakan tarawih, mengerjakan duha, mengerjakan qabliyah, ba'diyah, mengerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti mengerjakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan. Sementara mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan, seperti barusan kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Sholat zuhur hukumnya apa? Wajib atau fardu? Kata Nabi, mengerjakan satu fardu di bulan suci Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fima siwa
1 kali zuhur sama dengan 70 kali zuhur kita kerjakan di selain bulan suci Ramadan. Kalau di bulan selain bulan Ramadan kita berjamaah, pahalanya kata Nabi dapat berapa? 27 derajat. Kalau di bulan Ramadan 27 kali 70 berapa? 1890 kalau nggak salah. Jadi 1890 sekali salat berjamaah khusus bulan Ramadan pahalanya 1000 derajat lebih, 1890 derajat. Kalau di luar bulan Ramadan cuma 27 derajat. Nah, keistimewaan dan keutamaan seperti ini hanya ada di bulan Ramadan dan hanya diberikan kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kata Nabi, seandainya umatku tahu law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Kata Nabi, seandainya umatku tahu terhadap keutamaan yang ada di bulan Ramadan, terhadap rahasia yang terkandung di bulan Ramadan, maka kata Nabi, mereka niscaya akan memohon kepada Allah antakuna as-sanah kulluha Ramadan, agar semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Ini bulan yang sangat istimewa, kurang 15 hari, maka mari jangan disia-siakan, jangan dilewatkan. Isi tiap hari, pagi, siang, malam bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Karena saking istimewanya bulan Ramadan, selain Allah menurunkan Al-Quran, selain Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, Allah juga memerintahkan kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa perintah puasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, kata Allah, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di mana ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka nanti di sisi Allah kita adalah golongan manusia yang mulia. Sementara untuk bisa memahami dan bisa mendapatkan derajat takwa dari Allah, kata Imam Ghazali, harus melalui 3 makna, harus melalui 3 proses dalam klasifikasinya. Ini ada dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Ghazali sebagai kitab karangan beliau yang terakhir, yang karangan beliau karena melalui ilham langsung dari Allah. Kata Imam Ghazali, arti takwa yang ada dalam Al-Quran, orang yang bertakwa harus senantiasa memiliki khasyah dan haibah kepada Allah. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun harus senantiasa merasakan takut kepada Allah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, jangan sampai di bulan Ramadan terang-terangan sengaja tidak puasa, sengaja berbuat dosa. Ini berarti menantang bulan suci Ramadan, berarti melawan, memusuhi bulan suci Ramadan. Orang yang tidak puasa terang-terangan di bulan Ramadan, terang-terangan berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan suci Ramadan,
tidak mengistimewakan bulan Ramadan, tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Itu dalam satu riwayat Rasulullah tidak sanggup, ana bari'un man khasarahu Ramadan, saya pasangan angkat tangan terhadap orang yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan, terhadap orang yang menjadikan bulan suci Ramadan tetap sebagai bulan yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang bertakwa itu harus senantiasa at-ta'ah wal ibadah, harus senantiasa memperbanyak taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan adalah momentum yang sangat strategis, momentum yang sangat luar biasa bagi kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah, baik ibadah vertikal hablum minallah maupun ibadah horizontal hablum minannas. Ibadah vertikal seperti hanya sholat yang kita lakukan, itu ibadah yang sifatnya vertikal atau maqdah muqayyadah, ibadah yang perintahnya ada dan tata caranya juga sudah ada. Ada ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah, perintahnya ada, tata caranya terserah kita. Seperti berzikir, berdakwah, baca Quran, mau satu lembar, mau satu juz, mau sampai hatam, berzikir dengan berdiri, duduk, bahkan tiduran, boleh, caranya terserah kita. Baca salawat kepada Nabi, berdakwah, bersedekah, itu ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah, ibadah yang perintahnya ada tapi caranya terserah kita. Maka kesempatan di bulan Ramadan banyak dari para dermawan yang sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang hendak berbuka puasa. Ada takjil di mushola, di masjid, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, kata Nabi. Maka semua amal ibadah di bulan Ramadan oleh Allah dilipat gandakan. Yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah ini yang senantiasa hakikat yang tertinggi, kata Imam Ghazali, yakni tanzihul qalbi anil dhunub, membersihkan hati dari noda-noda dosa. Ini derajat takwa yang tertinggi, senantiasa membersihkan hati dari noda-noda dosa, dari segala penyakit-penyakit hati. Rasulullah ini manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling bersih hatinya. Tapi ketika beliau hendak berangkat Isra wal Mi'raj oleh Jibril, dadanya masih dioperasi dan hatinya masih dibersihkan. Kita baca dalam sejarah, sebelum Rasulullah berangkat Isra wal Mi'raj, hati Rasulullah oleh Jibril masih dibersihkan. Bukan berarti hati Rasul kotor, bukan berarti hati Rasul penuh dengan dosa. Hati Rasul itu sudah sangat-sangat bersih dan sangat suci. Hati Rasulullah dibersihkan ketika hendak berangkat Isra wal Mi'raj. Itu hanyalah sebuah tamsil, hanya sebuah cermin, hanya sebuah contoh bahwa jika manusia ingin berhubungan dengan Allah, sebelumnya harus membersihkan hati. Makanya mari bulan Ramadan ini, di mana kita senantiasa berhubungan dengan Allah, beribadah dengan Allah, lebih dari itu kita harus senantiasa membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, dari segala penyakit, dari segala dosa-dosa. Jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai bulan pembersihan, sebagai bulan pemutihan, sebagai bulan perbaikan dari 11 bulan yang telah berlalu, yang penuh dengan noda hitam, penuh dengan kesalahan dan dosa. Bulan Ramadan ini jadikan bulan pembersihan dan perbaikan, karena tidak ada jaminan Ramadan 2022, Ramadan yang akan datang
ada jaminan Ramadan 22 kita masih bisa sholat di Masjid Al-Faizin ini. Karena semua yang ada di sini termasuk saya adalah calon-calon jenazah yang pasti jadi, tanpa terkecuali semuanya pasti jadi. Kalau calon presiden cuma ada 2, itu pun yang jadi 1. Tapi kalau calon jenazah semuanya pasti jadi, mau tidak mau, mencalonkan atau tidak mencalonkan pasti jadi. Kalau sudah jadi alias sudah dikubur, tidak akan pernah kembali lagi. Anak istri ditinggalkan, rumah dan kekayaan pun ditinggalkan, yang tetap setia ikut ke dalam kuburan cuma amal dan perbuatan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ay in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Jikalau amalnya baik maka balasannya juga akan baik. Sebaliknya jikalau amalnya buruk, amalnya jelek, maka balasannya juga jelek. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita bisa meningkatkan amal baik kita hingga nantinya setelah keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar bisa merayakan Idul Fitri, merayakan kemenangan seperti bayi yang baru dilahirkan, dan kita bisa mendapat gelar dari Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang berhak dimasukkan ke dalam surga Allah.